Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Imam Bonjol yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak ada lafaz yang terbaik yang senantiasa terucap dari lisan kita pada pagi hari ini kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas melimpahan nikmat yang Allah limpahkan pada kita, sehingga pada pagi hari ini di tengah kesibukan aktivitas kita, Allah ringankan langkah kita semuanya untuk sama-sama bisa duduk bersimpu bermajaha dalam rangka bertalabul ilmi, yang semoga ini menjadi saksi kelak Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah langkah-langkah kita untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi para jamaah rahmati Allah, pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim bab akhlak. Kita sampai kepada akhlak dermawan dan murah hati. Kemarin sudah kita bahas sebagai pengantar tentang sifat dasar manusia. Innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah punya sifat berkeluh kesah. Itu sudah pasti di surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 25. Jadi manusia itu sifat dasarnya berkeluh kesah dan gak akan pernah hilang itu. Artinya manusia itu ya sifat kalau di dunia seperti itu. Ketika dikasih panas, apa keluhannya? Panas. Apalagi belakangan ini, ya Allah, panas. Ketika dikasih dingin, apa hujan? Enggak, kasih hujan, ya Allah, hujan. Terus pengennya apa? Akhirnya kan bingung. Sama, semua itu juga sama. Orang yang jualan mantel pengennya hujan terus. Orang yang jual es pengennya panas. Doanya pun juga beda. Orang jual mantel doanya, ya Allah, semoga hari ini ya Allah hujan, ya Allah agar mantelku laku. Jual es, terus gimana? Makanya saya pernah ditanya, Ustadz, gimana cara menggabungkan dua doa yang berbeda? Apa dua doa yang berbeda? Doanya dokter apa? Nggak, doanya dokter apa? Ya Allah, semoga klinik ini ya Allah ramai. Berarti kan tak ubahnya berdoa apa? Ya Allah, semoga banyak orang yang sakit. Doanya orang apa? Ya Allah, semoga diberikan kesehatan. Wis begitu. Doanya ini tukang apa namanya? Pemadam. Gimana doanya pemadam? Kan nggak mungkin. Ya Allah, semoga ada kebakaran apa gabut, gak ada kegiatan. Enggak. Jadi terus gimana cara menggabungkan semua doa itu? Manusia itu apa? Innal insana khuliqa halu'a. Idza masyahu syarru jazu'a. Kalau lagi ditimpa oleh Allah kepadanya kesusahan, jazu'ah, dia berkeluh kesah. Wa idza masal khairu
manu'a. Tapi kalau dia diuji oleh Allah, dikasih kenikmatan oleh Allah dengan harta yang melimpah, manu'a, justru dia pelit atau kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang menjaga salatnya. Tapi para zaman rahmati Allah, sudah kita bahas bahwa harta itu bukan perkara yang hina. Orang kaya itu bukan perkara orang yang hina, tapi justru orang kaya itu apa? Dipuji oleh Allah. Harta itu disebut dengan kata apa? Al-khair. Apa al-khair itu? Secara makna, khair itu apa? Kebaikan. Artinya orang punya harta banyak itu berarti apa? Baik. Sampai Allah katakan di Al-Quran, kutiba alaikum idha hadrakumul maut, telah diwajibkan atas kalian kalau datang kepada kalian al-maut, kematian, intaraka khairan, ketika kalian meninggalkan khaira, harta, al-wasiyah, maka hendaklah dia berwasiat. Jadi harta itu apa? Al-khair. Yang kedua, harta itu apa? Qiyaman, sebagai penopang kehidupan. Wala tu'tus sufaha. Apa kata Allah? Wala tu'tus sufaha amwalakum. Dan janganlah kalian serahkan harta-harta kalian kepada as-sufaha, orang-orang yang bodoh. Di sini dimaknai jangan diserahkan harta waris kepada anak yang yatim. Artinya anak yang belum baligh. Allati ja'alakum qiyama, yang dia Allah menjadikan harta itu sebagai penopang pokok kehidupan manusia. Makanya di surah An-Nisa juga ditegaskan, wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Apa kata Allah? Wahai para orang tua, wahai para suami, wahai para istri, wahai para ibu, wal yahsha, takutlah kalian, kata Allah. Takut apa? Alladzina law taraku, ketika mereka meninggalkan orang-orang yang setelah kalian, min khalfihim, generasi setelah kalian, dzurriyyatan di'afa, yaitu generasi yang di'afa, generasi yang lemah. Bahasa simpelnya, jangan tinggalkan anak-anak kalian dalam kondisi di'afa, dalam kondisi lemah. Apa di sini yang dimaksud kata di'afa? Di'afa di sini dimana ada 4. Jangan sampai anak kita tinggalkan dalam kondisi dha'ful aqidah, lemah iman ataupun lemah akidahnya. Makanya di hadis dikatakan al-mu'minul qawiyyun, orang mukmin yang qawi, orang mukmin yang kuat. Kuat apanya? Kuat akidahnya, kuat akhlaknya, kuat ilmunya, kuat hartanya, jauh khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicinta oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang-orang mukmin yang lemah. Makanya di sini ada kata jangan sampai generasi kita tinggalkan dalam kondisi lemah apa? Akidah. Yang kedua apa? Dha'ful aqli. Jangan sampai anak kita keterbelakangan mental. Jangan sampai anak kita tinggalkan dalam kondisi bodoh. Makanya orang tua menyekolahkan anaknya. Itu bagian dari tanggung jawab orang tua. Dan gak boleh ada kalimat begini, Ustadz, kenapa sekolah-sekolah Islam tuh kok mahal? Lah karena masuk surga memang apa? Mahal, Pak. Nah, jangan bayangkan itu. Pernah lihat ceritanya Ustaz ini apa namanya? Habib siapa yang itu? Habib Ja'far ya. Habib Ja'far itu pernah ngelesin di salah satu kota di Bandung. Ngelesi anaknya belajar ngaji. Cerita beliau di podcast itu. Gajinya 2 juta 1 bulan. Sudah
jalan. Setelah itu kemudian orang itu punya anjing. Jadi tuan rumahnya itu punya anjing, walaupun muslim. Anjing itu penurut. Kan ditanya, "Noh hebat, bagus anjing." "Iya, Feb. Ini mahal ini." Makanya bisa nurut ini saya leskan. Berapa anunya bulanannya? 8 juta. Ngelesin anjing loh, iso bang, guling-guling itu 8 juta. Habis itu kemudian Habib gak mau datang lagi. Ditelepon, "Beb, kok gak pernah datang lagi ngaji?" "Enggak, aku ganti profesi jadi guru anjing aja." Ternyata guru anjing gajinya 8 juta, guru ngaji 2 juta. Padahal guru anjing itu bukan mengarahkan ke surga. Kalau guru ngaji itu kan membimbing orang ke surga. Dan setiap apa yang kita keluarkan di jalan Allah untuk menyekolahkan anak itu bagian dari usaha orang tua. Makanya Allah katakan, "Wa allaysa lil insani illa ma sa'a." Dan tidaklah manusia itu akan mendapatkan apa yang dia lakukan illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Makanya kalau anak sholat, pahala sholatnya anak itu sudah online, ngirim ngalir kepada kedua orang tua. Kenapa? Wal waladu min kasbi, karena anak itu bagian dari usaha orang tua. Makanya terjadi perbedaan pendapat bagaimana kalau ngirim pahala tanpa ada sumbangsi. Seperti ada orang yang meninggal, tetangganya diundang, disuruh bacain Yasin, pahala Yasinnya ditransfer, kirim kepada orang yang sudah meninggal. Itu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Tapi kalau anak yang sholat, anak yang ngaji, anak yang mendoakan orang tua, itu sudah online. Gak harus menyebut nama orang tua ketika anak sedekah, pahala sedekahnya sudah mengalir pada orang tua. Kenapa? Karena anak bisa seperti ini karena apa? Tarbiyah, pendidikan dari orang tua. Makanya doanya anak pada orang tua kan jelas. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Apa warhamhuma? Sayangilah keduanya ya Allah, bapak dan ibuku ya Allah. Kama rabbayani saghira, sebagaimana kedua orang tuaku apa? Bukan menyayangi kalau di situ. Mendidik. Jadi beda. Warham, rahimah itu kasih sayang. Kama rabbayani, rabbayu rabbi tarbiyah. Bagaimana kedua orang tuaku mendidikku di waktu kecil. Berarti pendidikan itu bagian dari apa? Usaha orang tua. Makanya kata Nabi, kalau perempuan pengen masuk surga, perbanyak anak. Itu hadis. Maka di antara sifat wanita ahli surga itu apa? Al-wadud, penyayang, sama al-walud. Apa al-walud? Banyak anak. Ustadz, saya nggak punya anak, 1 atau 2. Anak itu nggak harus dari apa? Rahim, anak asuh. Artinya yang kita ada sumbangsih di situ. Kalau anak nanti jadi saleh, nggak usah ngirim pahala, nggak usah ngomong, itu dengan sendirinya sudah apa? Transfer. Makanya di sini jangan sampai generasi anak-anak kita tinggalkan dalam kondisi di'afa, lemah akidah, lemah akli, lemah akal. Yang ketiga, jangan sampai anak kita dha'ful jismi, lemah fisiknya. Makanya ada jarak batasan antara anak pertama sama anak yang kedua. Paling standar itu kalau bahasa Al-Quran itu berapa? Salatuna syahra, 30 bulan. 30 bulan itu kurang lebih 2,5. Artinya jarak anak pertama sama anak yang kedua itu standarnya itu 3 tahun.
Kenapa? Karena ketika dia menyusui selama 2 tahun, biarkan fokus menyusui, jangan sampai hamil istrinya. Baru setelah selesai menyusui, anak yang pertama sudah maksimal mendapatkan asupan untuk penguatan tubuhnya, maka baru proses yang kedua hamil. Kalau ingin cepat, nambah istri. Ini maksudnya biar nggak mengganggu terhadap apa? Kesehatan. Jadi makanya subhanallah, minuman yang terbaik itu kan susu apa? Susu ibu. Apa buktinya? Tidak harus dipanasi setiap kali mau minum. Sedangkan kalau susu yang kita beli itu susu kaleng, berapa lama bertahan ketika terbuka? Ya mungkin sehari, besok itu sudah apa? Makanya dikatakan di Al-Quran, la yataghayyar ta'mu, tidak pernah berubah rasanya. Ini sedikit. Bagaimana minuman nanti penduduk surga itu yang tidak pernah berubah rasa, tidak pernah berubah. Ini minuman penduduk surga. Kalau makanan beda lagi nanti. Ini makanannya dulu. Kira-kira jenengan kalau masuk surga, makanan apa yang pengen diincipi pertama? Rujak cingur. Nanti itu. Ini makanan penduduk surga pertama. Apa? Hati ikan paus. Ini hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sa'alan Nabi, bertanya kepada Rasulullah, ma awwalu ta'amin, makanan apa ya Rasul, yaqulu ahlul jannah, yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga? Zadatu kabitin hutin. Apa? Nah, ini Rasulullah menjawab, kelenjar hati ikan paus. Kalau minumannya apa? Ini subhanallah di surah Muhammad yang ke-15 Allah gambarkan, matalul jannati allati wa'idal muttaqun. Para penduduk surga itu, perumpamaan penghuni surga itu berada di yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'idal muttaqun, bagi orang-orang yang bertakwa, fiha, di dalam surga itu, anharun min ma'in ghairi asin, yaitu ada sungai-sungai dari air min ghairi asin, yang tidak berubah baunya. Berarti nggak pernah apa nih? Nggak pernah basi, nggak kotor. Kalau sungai di Indonesia berubah apa? Baunya berubah. Kalau sudah musim kering, mampu itu. Kenapa? Airnya nggak ada yang ngalir. Tapi kalau di Al-Quran, di dalam surga enggak. Kemudian wa anharum min labanin, dan sungai laban. Apa laban itu? Susu. Lam yataghayyar ta'mu, yang nggak pernah berubah rasa. Itu berarti kan tiap hari minum tuh hanya tinggal ngambil, gak usah dipanasi. Itu di dalam surga. Kemudian yang selanjutnya apa? Wan harum min khamrin. Nah, nih yang belum pernah minum khamr di dunia, di surga disiapkan khamr ladzatin, yang enak, lisyaribin, untuk diminum. Wa anharum min asalin musaffa, dan kemudian anhar, sungai-sungai yang apa? Dari asalin musaffa. Asal itu apa? Madu. Yang musaffa, yang dipisahkan dengan apanya madu itu? Ada apa namanya itu? Kan madu itu ada sarangnya itu loh. Itu segala sarangnya, hanya tinggal minum. Ini bagian dari minuman-minuman penduduk surga. Maka kemudian para jemaah rahmati Allah, susu yang tidak pernah berubah rasanya. Maka di sini jangan sampai anak kita dha'ful jismi, lemah fisiknya, maka dianjurkan untuk berolahraga. Dan yang terakhir, para ulama paling sepakat dan paling kuat, jangan sampai anak kita tinggalkan dalam kondisi dhi'afa, lemah apa? Lemah ekonomi. Ini yang paling penting. Makanya Rasulullah pernah memberikan wejangan kepada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas.
Apa yang dilakukan oleh beliau? Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah kondisi sakit parah. Ini prediksinya Sa'ad bin Abi Waqqas ini seolah-olah sudah menjadi pengantar terakhir untuk kematian. Rasulullah sempat mengunjungi beliau setelah haji wada. Berarti kan ini apa? Sakitnya Sa'ad bin Abi Waqqas setelah Rasulullah itu menunaikan haji wada, dan ini perpisahan terakhir Nabi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi pada kenyataannya Sa'ad bin Abi Waqqas pada akhirnya masih panjang umurnya sampai umur 87 tahun. Maka saya bahas Sa'ad bin Abi Waqqas itu kemarin di Masjid An-Nur, dan beliau itu orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab di antara 10 sahabat. Karena kondisi sakit, beliau datang mengatakan, "Ya Rasulullah, asfaitu minhu 'alal maut." Aku memprediksi ya Rasul, kita ini sakit yang mengantarkan kepada kematian. Faqultu ya Rasulullah, balagha bi minal waja' ma tara. Engkau tahu kondisiku ya Rasul, ini sudah sakit parah. Wa ana dzu malin, dan aku ya Rasul Allah anugerahkan punya banyak harta. Wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Dan tak qadarullah Allah takdirkan pewarisku itu hanya seorang anak perempuan. Kalau aku tinggalkan dengan harta yang sebanyak ini, ketone terlalu banyak kalau aku berikan kepada seorang anak perempuan. Karena perempuan kalau hanya satu anaknya, kita punya anak hanya satu perempuan, anak itu dapat setengah. Jadi kalau jenengan punya satu anak imik siji perempuan, maka dia dapat setengah. Tapi kalau lebih dari satu, anaknya perempuan semua, 2/3 dibagi. Kalau anaknya 4 perempuan semua, 2/3 dibagi 4. Sisanya kemana? 1/3-nya kemana? 1/8 untuk istri, sisanya untuk saudara laki-laki yang telah meninggal. Jadi kita mungkin suami punya saudara laki-laki, itu dapat, saudara perempuannya gak dapat. Kemudian dipikir terlalu banyak kalau aku wariskan dengan sejumlah begini ya Rasul. Kemudian afatasaddaqu bitulutsai mali, apakah boleh saya bersedekah dengan 2/3 hartaku? Kata Nabi apa? La, jangan. Qultu afatasaddaqu bi syatrihi, apakah boleh saya sedekah dengan separuhnya? Kata Nabi, la, jangan. Qultu fathuluthu, bagaimana kalau 1/3? Maka Rasulullah mengatakan wa thuluthu katsir, 1/3 itu sudah banyak. Artinya wasiat yang berlaku itu apa? Kalau wasiatnya tidak lebih dari 1/3. Kalau wasiatnya yang kita wasiatkan lebih dari 1/3, maka wasiat itu tidak berlaku karena bertentangan dengan syariat. Innaka antadhara watakal aghniya, sesungguhnya engkau meninggalkan anakmu, keluargamu atau generasi-generasimu aghniya dalam kondisi kaya, khairun, jauh lebih baik, min antadham alatan, daripada engkau meninggalkan generasimu, anak-anakmu dalam kondisi alatan, dalam kondisi lemah ekonominya, yatakaffafunan nas, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia. Jadi para jamaah rahmati Allah, ini menunjukkan apa? Dermawannya orang itu harus pertama prioritas dulu kepada siapa? Keluarga dulu. Dan itu juga berlaku, ada seorang sahabiah namanya Zainab Ats-Tsaqafiyah. Ini masyhur kisahnya. Istri dari siapa? Abdullah ibnu Mas'ud. Zainab itu orang sugih, Abdullah ibnu Mas'ud miskin. Ketika ada perintah dari Nabi, ya ma'syaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna walau min ulliyikum. Kata Nabi, wahai para wanita, perbanyaklah kalian bersedekah walau min ulliyikum, walaupun dengan perhiasan-perhiasan yang kalian miliki. Apa kemudian yang terjadi? Beliau bingung. Ya, saya mau sedekah kepada orang, tapi saya masih menanggung suami sama anak-anak. Mana yang harus saya dahulukan? Bimbang beliau. Perintah Nabi jelas sedekah, tapi ekonomi beliau itu mencukupi untuk rumah tangga. Akhirnya datang
pesan suaminya yang sudah datang menemui Rasulullah, tapi kemudian Abdullah ibnu Mas'ud merasa malu. Aku malu kalau tanya kepada Nabi. Kenapa? Karena itu sifatku, itu aku yang engkau ingin tanyakan. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud miskin aja, engkau yang datang kepada Rasulullah. Berangkatlah Zainab Al-Thaqafi atau Rintah binti Abdillah sampai di rumah Rasulullah, nggak jadi tanya, malu kalau tanya langsung. Makanya kemudian titip pertanyaan kepada Bilal bin Rabah. Tapi kemudian Bilal dikasih wasiat, Bilal tolong jangan ceritakan kalau yang bertanya ini adalah aku. Kata Bilal, aman. Masuklah Bilal, kemudian apa? Zainab At-Thaqafiyah itu pulang. Ketika Bilal masuk, ya Rasul, ada seorang wanita yang bertanya, bagaimana sikap sebagai seorang istri kalau mau sedekah tapi ekonomi kondisi suaminya dalam kondisi lemah, apakah boleh bersedekah kepada suami? Kata Nabi, laha ajran, itu dapat 2 pahala. Pertama, ajrus sedekah, pahala sedekahnya sendiri. Yang kedua apa? Ajrul qurba, pahala persaudaraan. Makanya kalau jaringan sedekah itu cari yang ada hubungan kerabat, jaringan dapat 2 pahala. Para zaman rahmati Allah, dari sini menunjukkan bahwa apa? Dermawan itu prioritas pertama kepada yang utama, yaitu keluarga ataupun kepada kerabat. Dermawan secara bahasa dari kata sakha, syukha. Dermawan merupakan sikap tengah antara boros dan kikir. Kalau boros bahasa ini apa? Bahasa Arabnya apa? Isyraf. Ada berlebih-lebihan. Ada isyraf, ada tabdzir. Kalau tabdzir itu apa? Mubadir. Pernah dengarkan kata mubadir? Apa bedanya mubadir sama isyraf, berlebih-lebihan? Yang sering kita pakai bahasa apa? Mubadir. Kita makan, buka puasa, kemudian ada sisa es itu, kita makan lagi. Kenapa? Eman mubadir lek dibuang. Apa bedanya mubadir sama isyraf? Ada pendapat di kalangan ulama, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sama, mubadir sama isyraf itu perkara yang sama. Yang kedua, ini yang paling kuat, dan saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Apa? Kalau mubadir itu kita mengeluarkan harta kita walaupun kecil kepada perkara yang berdosa, itu namanya mubadir. Jadi kita mengeluarkan harta kita, baik itu besar ataupun kecil, tapi kepada perkara yang berdosa. Seperti apa? Main, mungkin ini contoh, ikut acara gerak jalan sehat, beli kupon, wong regane orangnya wae kok. Mosok suka dong beli. Akhirnya ketika sudah beli, dipakai untuk apa? Ikut undian. Kan itu bagian dari perkara yang apa? Kalau hadiahnya itu diambil dari uang yang kita pakai untuk membeli tadi, maka itu namanya perjudian. Maka kita beli walaupun kupon hanya harga 2.000, maka itu bagian dari apa? Mubadir. Tapi kalau isyraf itu membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Yang paling banyak itu isyraf apa? Ibu-ibu beli panci, dipakai apa enggak pancinya? Itu kadang jejer di atas lemari. Yang dipakai yang mana? Pancet sing iku, sing kosong, sing tetep. Kenapa? Apa jawabannya? Emang lah dikai. Kan itu namanya apa? Isyraf. Kenapa? Beli sesuatu yang tidak berlebih-lebihan. Contoh juga ada kata isyraf. Dan juga itu juga dilarang ya. Mungkin pernah dengar istilahnya apa? Tukar menukar kado. Biasanya kalau menjelang hari raya kan, besok semua guru, biasanya di sekolah juga sama Pak. Cuma saya gak pernah ikut. Habis itu saya ikut nyumbang tok, tapi saya nggak ngambil. Saya nggak mau menukar.
Kenapa? Karena tukar menukar kado itu bahasa lainnya apa? Jual beli, barter. Kalau dulu belum ada uang tuh kan apa? Sistemnya barter. Namanya barter itu kan berarti apa? Apa yang kita miliki dan apa yang dimiliki oleh orang itu sama-sama apa? Kita tahu. Kemudian kita cari, saya butuhnya beras. Sedangkan orang yang dagang itu apa? Orang yang petani butuhnya ikan. Saya punya ikan 1 kilo, tukar dengan berasmu 1 kilo. Sepakat. Sudah, selesai, nggak masalah. Kenapa tukar menukar kado kok dilarang? Karena barang yang kita miliki mau ditukar dengan barang yang nggak jelas. Kayak kita bawa kan? Iki aku tukar apa? Jenengan pengennya apa mungkin? Wes aku butuh pisau. Wes diangkat mana pisau? Ternyata ketika dibuka apa? Itu loh parutan buat marut apa? Berarti kan ini apa namanya? Israf, berlebih-lebihan. Kenapa? Karena kita membutuhkan ini tapi kita dapatnya yang ini. Itu israf pertama. Yang kedua, itu bagian dari apa? Dilarang karena tidak jelas. Ketidakjelasan itu yang menjadikan apa? Hukumnya dalam Islam Rasulullah itu melarang. Makanya jangan pernah ikut-ikutan tukar menukar kado. Kalau mau jenengan enak Ustaz, sudah jenengan bawa kado, kasihkan saja. Ini yang mau ngambil, jenengan nggak usah mengambil. Kecuali kalau kadonya nggak ditutup, dibuka, wes siapa yang ini? Itu boleh, tapi harus jelas. Tanya, ini punya siapa? Apa pisaunya? Punyaku mbak, tukar dengan punyaku ya. Nah, itu harus ada akad karena itu bagian dari jual beli. Jadi para jamaah rahmati Allah, ada boros dan di tengah-tengah itu baru namanya dermawan. Tidak boros, tidak kikir, di tengah-tengah ini baru namanya dermawan. Keterangan yang kedua, dermawan itu memberikan harta dengan senang hati dalam kondisi memang wajib memberi sesuai dengan kepantasannya, dengan tanpa mengharap imbalan dari yang diberi, baik imbalan berupa pujian, balasan, kedudukan ataupun sekedar ucapan terima kasih. Makanya di surah Al-Insan Allah memberikan pelajaran yang sangat indah kepada kita. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan Allah Subhanahu wa taala yut'imuna at-ta'am. Dan kata Allah apa? Mereka manusia memberikan makan kepada siapa? Ala hubbihi, makanan yang dia cintai terhadap miskinan, orang miskin, wa yatiman, orang yatim, wa asira, dan orang yang ditawan. Apa tujuannya mereka ngasih makan? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami membantu mereka, kami memberikan makan mereka, itu tujuannya apa? Mencari ridho Allah. La nuridu minkum jaza, kami nggak butuh balasan. Maka kalau yang ikhlas itu seperti itu, nggak butuh balasan. Makanya kalau ada orang nikah, jenengan bawa kotak itu, bawa amplop, masukkan ke dalam kotak itu ikhlas, nggak mengharap apa? Alasan, nggak mengharap balik. Biasa nih ada acara nikahan jamaah itu, ada gambar ini, saya diundang, ada gambar amplop itu disilang. Bagus, berarti apa? Gak menerima amplop, hanya transferan aja yang diterima. Enggak, ini silang. Subhanallah. Apa jawabannya? Kan besok hari Ahad besok. Apa jawabannya? Bu, kepada bagian ini, kalau nanti ada yang ngasih amplop, wis jangan diterima, tak kuyur, terimaan bu, sebenarnya antar ke rumah. Nggak, artinya dia tidak mengharapkan itu. Kalau kita mau ngasih saja, tapi nggak mengharap apa? Balasan. Wala syukura, dan juga tidak mengharap adanya apa? Syukura, ucapan terima kasih. Ini juga di dalam Al-Quran perintah untuk berinfak. Di dalam surah Al-Munafiqun yang ke-10 Allah berfirman, wa anfiqu
dan infakkanlah harta kalian mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami berikan rizki kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadukum al-maut, sebelum datang kepada kalian al-maut, kematian. Fayaqul, baru dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau menangguhkan kematianku ila ajalin qarib, sampai waktu yang dekat saja ya Allah, fa asaddaqa wa aqum minas salihin, maka aku akan bersedekah dengan harta yang aku miliki, wa aqum minas salihin, dan aku akan termasuk kelompok orang-orang yang saleh. Ini penyesalan. Penyesalan siapa? Orang yang selama hidupnya dia tidak bersedekah, tapi ketika sudah menjelang kematian baru dia ada keinginan untuk bersedekah. Makanya kenapa tadi Sa'ad bin Abi Waqqas sedekahnya tidak diterima oleh Rasulullah? Kenapa tidak diterima? Karena sudah bukan bernilai sedekah lagi, tapi bernilai apa? Wasiat. Kenapa kok bernilai wasiat? Karena beliau berniat bersedekah di saat sudah kondisi sakit. Maka kalau ada orang sudah sakit parah baru ngomong apa? Nanti rumah ini kasihkan ke masjid, mobil ini kasihkan ke panti. Itu sudah bukan bernilai sedekah, tapi bernilai apa? Wasiat. Kalau wasiatnya lebih daripada apa yang dia miliki, maka wasiat itu tidak berlaku. Maka di sini Allah katakan, ayo mumpung kita masih punya kesempatan, harta yang kita miliki keluarkan sedekahnya di jalan Allah. Sedekah di sini yang pertama bernilai apa? Zakat, karena bahasa lain dari zakat itu apa? Sedekah. Makanya di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-60 Allah gambarkan, apa kata Allah? Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Zakat itu digunakan bahasanya apa? Sedekah. Berarti yang wajib pertama kali kita keluarkan dari harta kita itu apa? Zakat. Baru kemudian sedekah. Dan ini dua kelompok manusia di dalam surah Al-Lail. Dua kelompok manusia di dalam surah Al-Lail. Di sini hanya ada terjemahannya. Kita lihat ayatnya. Fa amma man a'ta, maka adapun orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, wattaqa, orang-orang yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu balasan berupa surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang mudah, yaitu mudah untuk masuk surga. Kan manusia itu sudah ditetapkan takdirnya. Salah satu bentuk takdir manusia yang Allah tetapkan itu apa? Manusia akan ditakdirkan bikat birizkihi, rizki. Habis rizki apa? Kalau jodoh itu nggak masuk di ketetapan ini, masuk di jodoh itu masuk di rizki. Jadi jodoh itu bagian dari rizki. Terus gimana orang yang cerai? Berarti rizkinya, iya ya apa terus? Rizkinya entah. Ngomong mak, apa? Ayo kita cerai. Apa mas? Rizki kita sudah habis enggak? Jadi apa? Rizki. Kemudian habis rizki apa? Ajal. Habis ajal, amal. Amal yang kita lakukan ini. Baru yang terakhir apa? Surga atau neraka. Terus bagaimana mengindikasikan ini ketetapannya surga ataupun ini ketetapannya neraka? Dilihat dari keterangan ayat ini. Ini kalau orang hidupnya, orang kalau hidup selama di dunia sepanjang perjalanan hidupnya, dia senang untuk bersedekah, senang untuk memberikan bantuan, bermanfaat dirinya dalam kehidupan orang lain.
wattaqa, ada ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa saddaqa bil husna, yakin tentang adanya hari kiamat. Kalau saya tanya, yakin enggak Ibu adanya surga sama neraka? Yakin. Kemudian, takut apa tidak dengan ancaman Allah? Takut. Bentuk takutnya itu apa? Ini kita sholat, itu bagian dari apa? Rasa takut kita kepada Allah. Kita puasa, kita ngaji, kita zakat, kita sedekah, itu semuanya bagian dari rasa takut. Maka ini kemudian apa? Fasanuyassiru lil yusra, berarti itu apa? Orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga dimudahkan. Sedangkan yang kedua, ini calon penghuni neraka. Wa amma mambakhila, maka adapun orang-orang yang bakhil. Apa bakhil itu? Pelit. Pelit itu kan apa? Enggan mengeluarkan hartanya di jalan yang benar, itu pelit. Jadi pelit itu bukan mereka orang yang sebatas apa? Gak mau bersedekah, enggak. Orang pelit itu salah satunya enggan mengeluarkan hartanya untuk zakat, enggan mengeluarkan hartanya di antara perkara yang wajib. Seperti ada orang tua yang gak mau bayar SPP anak. Itu namanya apa? Bakhil, pelit. Bahkan itu akan menjadi musuhnya Allah kelak pada hari kiamat. Masih ingat musuh Allah pada hari kiamat siapa saja? Kata Nabi, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Rasulullah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ada 3 golongan kata Nabi yang aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat. Siapa itu? Yang pertama kata Nabi, orang yang bersumpah atas nama Allah tapi dia melanggar sumpahnya. Yang kedua, orang yang menjual merdeka. Orang merdeka dijual, dijadikan budak, dan orang itu hasil jualnya dimakan. Itu akan menjadi musuh Allah kelak pada hari kiamat. Yang ketiga, orang yang mempekerjakan orang lain, tapi ketika pekerjaan itu sudah diselesaikan tidak dibayar. Itu akan menjadi musuh Allah kelak pada hari kiamat. Salah satunya, kalau kita punya anak, kita sekolahkan, berarti kan kita apa? Mempekerjakan siapa? Guru untuk mendidik anak. Dan sudah sepakat di awal itu apa? Per bulan gajinya segini. Ketika waktunya bayar SPP nggak dibayar, itu akan menjadi musuh Allah kelak pada hari kiamat. Dan nyata banyak di sekolah-sekolah Islam itu yang ternyata orang tua lalai dalam masalah ini. Makanya sampai benar di sekolah saya itu apa? Setahun ini itu sampai 100 berapa juta itu. Saya nggak bayarin. Berarti kan apa? Ada ini mungkin lalaian itu. Kalau lalai sengaja itu ancamannya neraka dan itu akan menjadi musuh Allah kelak pada hari kiamat. Kenapa? Karena itu bagian dari orang yang bakhil. Yang kedua, wastaghna. Ini yang berat. Apa istaghna? Merasa cukup, merasa kaya, merasa tidak butuh pertolongan Allah. Orang yang merasa butuh pertolongan Allah itu kadang ketika masih miskin. Kalau masih miskin, sholat duha insyaallah 8 rakaat itu apa? Nyaman, khusyuk. Habis itu selesai sholat, angkat tangan berdoa. Allahumma in kana rizqi fis sama. Ya Allah, kalau rezeki saya memang masih di langit ya Allah. Terus minta apa? Fa'anzilhu, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi, kalau masih berada di dalam bumi ya Allah. Fa'akhrijhu ta'nu ya Allah. Wa in kana ba'idan lasi'atu ya Allah. Faqaribhu. Itu doanya orang kalau belum punya uang. Tapi kalau sudah punya uang, ya Allah, cukup sudah. Engkau kasih kami rezeki ya Allah, kami bahagia Allah. Tapi kalau enggak dikasih pun juga enggak apa-apa. Kenapa? Di rumah masih ada. Makanya wastaghna itu orang yang merasa cukup. Maksudnya apa? Merasa tidak butuh kepada Allah. Itu Allah murka. Makanya orang yang mohon maaf nih, miskin. Kemudian apa? Dia mencari ma'isyah, mencari rezeki.
Tapi uniknya kadang dia melupakan yang ngasih rezeki. Itu kan unik. Ada orang pekerjaannya sudah supeltas. Ini bukan masalah pekerjaannya, cuma kadang waktunya Jumatan. Lu kadang siapa? Masih kerja. Padahal Jumat, orang yang nggak pernah sholat sekalipun, itu kalau Jumat itu masih sholat. Kenapa? Takut kafir. Di kampung saya itu kalau Jumat masjidnya penuh. Tapi kalau 5 waktu jarang yang sholat. Kenapa? Mereka yakin kalau 3 kali nggak sholat Jumat kafir. Mereka takut juga kekafiran. Tapi para jamaah rahmati Allah, wa kadzdzaba bil husna, ini dia tidak percaya tentang adanya al-husna. Apa al-husna? Surga. Gak percaya adanya balasan kebaikan. Melihat fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang sulit. Artinya orang yang punya 3 sifat ini, perjalanan ke surga dipersulit dan dia akan masuk ke dalam neraka. Maka jadilah kita orang-orang yang dermawan. Insyaallah lain waktu kita lanjut, masih sampai di dermawan. Nanti kita akan bahas tentang apa? Contoh-contoh kedermawanan para sahabat dan contoh-contoh kedermawanan para orang-orang yang saleh. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.